Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi pelajaran agama Islam. Ya, jam pertama. Tapi sebelum ibu lanjutkan pembelajarannya, masih ingat kemarin pelajarannya apa? Minggu yang lalu, Rabu yang lalu kita. Fatul Mekah dan Haji Wada. Fatul Mekah dan Haji Wada. Masih ingat apa yang dimaksud Haji Wada? Haji pertama dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Haji pertama Nabi Muhammad SAW dan terakhir ya? Ya. Baiklah, sekarang ibu mau tanya lagi, siapa hari ini teman kamu yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, berarti kita diberi kesehatan, kenikmatan hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul belajar. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sekarang kita harus berdoa dulu. Karena sesuatu yang tidak dimulai dengan doa itu hasilnya tidak baik. Ya. Jadi kita ingin memulai sesuatu pelajaran harus kita mulai dengan doa. Apapun, bukan hanya pelajaran saja. Ya, Sultan ke depan pimpin temannya berdoa. Hari ini Sultan tugasnya jadi PKS ya? Di itu UKS. Ya sudah. Nanti setelah pembelajaran ini istirahat baru tugas lagi ya. Yuk silakan. Attention! Ready! Before we study, let's pray together. Hands up, pray. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Sultan, silakan kembali. Baiklah, hari ini ibu akan tentang pembelajaran kita hari ini tentang toleransi. Ya, toleransi. Siapa yang tahu nak toleransi itu apa? Ada nggak? Iya, saling menghargai dan menghormati sesama agama lain. Ya, itu toleransi. Sekarang ibu minta kamu amati gambar yang ada di sini. Ya, setelah nanti kalian amati, nanti kita membagi kelompok. Paham? Satu kelompok 4 orang karena kita di sini kelasnya cuma berapa orang? 16 ya? 14. Jadi kita 4 aja kelompoknya, satu kelompok 4. Nanti akan ibu beri tugas. Setelah kalian mengamati ini gambar, ya, apa sih yang kamu lihat ini tentang apa? Ya. Nah, nanti kamu tulis di buku lembar yang akan ibu tulis, ibu berikan, yang akan kamu tulis nanti ini lembar soalnya. Setelah itu kalian presentasikan ke depan. Paham? Ibu kasih waktu 3 menit deh untuk mengamati gambar tersebut. Udah paham? Kalau sudah mengamati ini, sekarang kita buat kelompok. Ya, kelompok satu kelompok 4 orang aja. Yuk, silakan. Yuk, ini mau kelompoknya lurus aja. Kalau lurus aja berarti itu nanti ke sini ya. Ya sudah, nggak apa-apa di sini. Ini jadi satu. Ini kelompok sini.
Ya ini kelompok bikin lagi di sini. Begini nggak? Boleh, boleh. Ini aja boleh. Boleh. Ini begini boleh. Ya, Nadia. Ya. Ini enggak ini kamu cuma badannya aja di situ. Ya. Nanti dengarkan, Ibu bagikan nanti lembar soalnya. Kamu mengamati itu, nanti kamu tulis di lembar kertas yang Ibu bagikan. Kamu boleh milih ketuanya di kelompok kamu siapa, ya? Siapa nanti yang mau kalau Bu tulis dulu ke depan, silakan mewakili. Ya. Ya. Ini yang nanti diceritakan. Dah. Ini nanti diceritakan. Ini nanti kamu ceritakan. Dibanding biasanya itu juga ada di Ya. Udah itu aja. Ketuanya yang dibagikan. Nah, ini lembar kerjanya. Ini untuk jawaban kamu ya, Nak. Ya, itu ada pertanyaan juga di situ. Nanti kamu dengan kelompoknya. Nah, dengan kelompoknya diskusi. Ya, silakan. Nah, kamu yang nulis, ini nih ada pertanyaan di sini. Yo, silakan. Kalian kerjakan. Ya, dibaca. Ya, ya. Yang lain kasih masukan aja ke yang penulisnya. Semuanya berembuk. Ya, oh, maksud saya seperti ini gitu ya. Ya. Nah, nanti di situ. Sudah selesai semua diskusi teman ya? Hah? Oh, isi bagian C. Ini kelompok 1 udah? Kelompok Sena, kelompok Ica udah? Belum. Kelompok Sultan? Bagian C ya? Ya sudah. Ya. Ibu tunggu. Ya. Yuk. Baiklah, udah selesai semua? Nah, kalau sudah, sekarang masih tetap duduk seperti itu. Ya, nanti Ibu akan memanggil ketua kelompoknya untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan sama teman mengenai menghormati perbedaan. Sudah bisa dimulai? Sudah. Sekarang kelompok 1. Kelompok siapa nih, Nak? Ya, Sena, ke depan. Coba apa hasil teman kamu tadi yang kamu presentasikan? Yuk, silakan dibaca. Dari kelompok 1. Dari kelompok 1 mempresentasikan. Presentasikan hasil diskusi. Saling menghormati, sikap saling menghormati juga disebut tanpa Yang keras. perbedaan harus menjadi penguatan persaudaraan sesama manusia. Menciptakan perbedaan, semua manusia memiliki kewajiban menciptakan perdamaian dan manfaat saling menghormati perbedaan antara lain. 1. Menjaga keharmonisan masyarakat. 2. Mencegah perbedaan pencegahan. 3. Menyatukan perbedaan. 4. Menciptakan perdamaian. Sikap terpuji dalam menghargai perbedaan antara lain. 1. Rukun. 2. Saling menghormati. 3. Saling menghargai. 3. Saling mengingatkan, contohnya mengingatkan untuk beribadah. 4. Sesuai dengan agama mereka masing-masing. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Ya, satu dulu kelompok 1. Sekarang kelompok 2 Sultan. Ya, silakan. Apa tadi hasil diskusi sama temennya yang kamu catat? Yang kamu catat aja nah, yang tadi yang kamu tulis, ya. Yang kamu itu, nah iya. Yang kamu, ya kalau yang itu kan tadi ininya, soalnya. Sekarang ini yang kamu presentasikan.
Yuk, silakan kelompok 2. Sultan, yang keras. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang menciptakan perbedaan toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda agama. Kedua, sikap toleransi dapat diwujudkan dengan cara A. Saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. B. Saling menolong tanpa memandang agama maupun sukunya. Yang terakhir, yang C, adalah memahami setiap perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Ya, baik. Kita diskusikan kelompok 2. Sekarang kita mau dengar kelompok 3. Kelompok 3, ayo silakan Ica. Ya. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang saling menghargai dan saling menghormati. 1. Saling menghargai. 2. Saling menghormati. Sikap saling menghormati juga disebut tenggang rasa. Jika tenggang rasa tercermin dalam perilaku yang tidak menyinggung atau menyakiti orang lain, perbedaan harus menjadi penguat persaudaraan sesama manusia. Sikap saling menghormati memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai berikut. 1. Menjaga keharmonisan masyarakat. 2. Menjaga perpecahan. 3. Menyatukan perbedaan. 4. Menciptakan perdamaian. Saling menghargai. Salah satu sikap manusia sebagai khalifah adalah saling menghargai sesama. 1. Menghargai perbedaan pendapat. 2. Cara menghargai pendapat orang lain. 3. Mendengarkan orang lain. 4. Tidak menyalahkan orang lain. 5. Menyanggah pendapat dengan santun. 6. Mendukung pendapat yang benar. Ya, kita kasih plus juga untuk kelompok 3. Semua ternyata hasil diskusi kalian bagus-bagus. Ya, masing-masing dari kelompok ketiga ini berbeda-beda pendapatnya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan lagi. Ya. Nah, menghormati perbedaan. Ya. Tadi sudah disebutkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada salah satunya untuk mempererat rasa persatuan dan apa tadi? Kesatuan. Ya, walaupun kita berbeda nak, agama kita ya dengan yang lain, masih ingat agama ada berapa di Indonesia yang diakui? 6. Apa saja? Islam, Katolik, Islam, Konghucu. Ya, Konghucu itu agama yang resmikan paling terakhir, yang diakui yang ada di Indonesia. Nah, dalam pelajaran agama kali ini, ya, kita yaitu menghormati perbedaan. Perbedaan yaitu di sini tentang perbedaan agama, penganut agama. Ya, tadi udah kalian presentasikan, ternyata bagus semua. Nah, sekarang Ibu akan lihatkan punya dulu. Nah, sekarang keragaman sebagai sunatullah. Di Indonesia adalah negeri yang majemuk. Majemuk itu artinya berbagai macam suku, bangsa, ya, terus adat istiadat itu. Makanya disebut Indonesia negeri majemuk. Terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, kulit dengan khas masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Nah, hidup itu enak damai apa enak ribut nak? Damai itu tenang. Ya, sesama agama tidak saling menyakiti. Damai, yang satu pergi ke masjid, yang satu pergi ke gereja, yang satu pergi ke pura, ya kan? Nah, terus keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Ya, Allah tuh udah menciptakan memang kita ini beraneka ragam. Cuma bedanya nak, cara ibadahnya saja. Iya kan? Tapi namanya sikap-sikapnya sama tidak? Sama
Di agama Islam kita disuruh santun sama orang tua. Di agama yang lain disuruh begitu tidak? Sama kan? Nah, terus ada beberapa bahasa besar hidup di negeri kita seperti Melayu Arab. Melayu, bahasa Melayu kita ini, Arab, Cina, dan Eropa. Negeri kita ini dihuni oleh aneka ragam suku yang mempunyai ciri khas untuk pakaiannya, makanannya, ya. Nah, suku besar yang terkenal antara lain orang Jawa, ada yang Islam, ada yang Kristen, ya kan? Ada yang Hindu. Itu. Nah, sekarang begitu juga Betawi. Ada juga, nak. Apalagi di sini di Jakarta, ya, bagian Pondok Gede sana itu ada daerahnya. Dia pergi ke gerejanya pakai sarung, pakai peci. Jadi bingung, kita juga akan membedakan. Yang kita tahu dia masuk ke masjid apa masuk ke mana, ya. Nah, disitulah kita akan tahu. Oh, ternyata dia pakaiannya seperti ini, tapi beda yang dianggapnya. Terus, kemudian untuk apa sih Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya saling mengenal, yaitu dengan cara bersilaturahmi. Ya, ke siapa saja. Ya. Nah, tujuannya akan sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Saling mendukung itu artinya, contohnya di tempat kita ada kerja bakti. Itu di dalam kerja bakti itu semua yang namanya masyarakatnya, entah agamanya beda, itu harus saling mendukung. Mendukung apa? Menjaga kebersihan. Nah, berikutnya lagi. Ajaran kebaikan dalam Islam adalah ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ya. Kebaikan adalah alat mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hati kita ragu dan tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu. Ini isi surat dari ini hadis Muslim dari Arinas Nawas bin Sam'an Al-Ansori. Ini bunyi hadisnya, artinya ya. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Ya, jadi nak sikap kita yang akan dilihat orang. Ya. Nah, berikutnya lagi, saling menghormati dan menghargai yang berbeda agama. Tadi sudah kalian sebutkan masing-masing, ya, dan sudah kalian presentasikan. Disinilah ada, ya. Dalam berteman kalian tidak boleh apa nak? Pilih-pilih teman. Yang penting teman itu baik. Itu salah satunya. Mau agamanya apapun, ya, dia tidak merugikan kita, dia baik sama kita, dia memahami kita, ya, menghargai agama kita. Itu yang dicari untuk berteman. Terus, perbedaan agama, suku atau yang lain bukan penghalang, ya, atau pengganggu untuk mewujudkan persaudaraan. Terus, persaudaraan sesama muslim, ya, persaudaraan sesama muslim, sesama manusia, persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman sebagai niscaya sunatullah, ya, dan anugerah yang harus kita syukuri sekaligus kekuatan untuk maju bersama. Baiklah, di sini ada sikap terbaik dalam keberagaman perbedaan, ya, adalah saling menghargai dan menghormati, yang dikenal dengan apa nak? Toleransi. Pinter. Ya, toleransi dapat diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada orang lain. Untuk apa? Ingat, negara kita ada dalam undang-undang. Kalau nggak salah, setiap warga negara berhak untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing.
tidak mengekang, tidak melarang. Ya, silakan kalian jalankan agama yang kalian anut. Mengakui hak setiap individu. Hak setiap individu itu hak itu apa sih nak? Yo, siapa yang tahu hak? Adalah hal yang harus kita dapatkan. Harus kita dapatkan, ya. Harus kita dapatkan. Nah, kita di sini mengakui hak setiap individu. Haknya untuk beragama, melakukan kegiatan sesuai yang dia inginkan. Terus menghormati keyakinan apa ini? Menghormati keyakinan orang lain. Keyakinan itu salah satunya. Contohnya apa? Yuk, keyakinan. Seperti ibadah agama lain. Agama itu adalah suatu keyakinan, ya, yang dianut oleh seseorang. Berikutnya saling mengerti. Saling mengerti itu begini loh, nah. Ya, misalkan kita ada yang ada agama yang lain sedang ibadah. Bagaimana sikap kita? Ibu mau tanya, bagaimana sikap kita kalau orang lain yang beda agama sedang ibadah? Tidak mengganggunya. Tidak mengganggu. Begitu juga sebaliknya orang tersebut. Ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, pernah nggak nak kamu punya cerita dengan teman yang berbeda agama, ya, tentang kehidupan kamu dengan dia saat berteman? Pernah? Ada cerita? Hah? Siapa yang mau bercerita ke depan tentang nah ibu matikan dulu, tentang ini nak, apa, berteman atau bergaul dengan teman yang berbeda agama? Bagaimana sih ini apa ya yang kita rasakan saat kita berteman dengan orang yang berbeda agama? Kalau yang teman kita biasa udah ngerti lah, tapi kan kita namanya berteman dengan berbeda agama kan beda keyakinan ya nak? Ya bukan? Ibu tanya, beda keyakinan? Iya. Ya, siapa yang sini pernah pengalaman punya teman? Ayo silakan, siapa yang berani? Yo, Sultan, coba. Berani kayaknya. Ya, coba ceritakan Sultan. Nah, Pengalaman saya berteman dengan teman yang berbeda agama dikarenakan sekolah kami sekolah umum, jadi kami mempunyai teman yang berbeda agama dan sangat menyenangkan karena saya baik dan menghargai agama yang saya anut. Saya punya teman namanya Mariam Tua Yuning yang berasal dari Bali dan agamanya adalah agama Hindu. Kita ada sholat subuh di sekolah menjalankan pelajaran. Saya selalu mengingatkan saya untuk sholat. Jadi walaupun agama kami berbeda, saling menunjukkan satu sama lain untuk kebaikan. Terima kasih. ya bagus. Kita terus. Oh ini salah satu. Ada lagi nggak? Satu ibu kasih sebentar. Ayo silakan Sena. Ada pengalaman di Sena. Halo, perkenalkan, saya Sena. Saya dari kelompok 1. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman berteman yang berbeda agama. Saya berbeda agama. Saya punya teman bernama Kalista. Dia berbeda agama. Dia selalu mengingatkan saya untuk sholat ke bawah. Dan saya selalu mengingatkan dia berdoa ke atas. Tempat ibadahnya ya? Iya. Oh jadi yang Muslim di bawah sholat, di yang agama Kristen ada di atas tempatnya tersendiri ya. Oh jadi tapi dalam berteman pernah berantem nggak? Pernah. Pernah. Ya namanya berantem kecil-kecil nggak masalah. Tapi yang namanya kita berteman harus bagaimana? Walaupun berbeda agama, rukun, saling. Iya. Terima kasih kepada
perbedaan. Yang kita kenal biasanya ada sikap toleransi. Apa tadi sikap toleransi? Menghormati sesama. Iya, umat agama lain. Itu ya, pembahasan kita hari ini tentang menghormati perbedaan. Nah, jadi sebagai siswa, tolong ibu peringatkan kalian, bertemanlah dengan orang yang baik walaupun dia berbeda agama. Tapi ya, jangan bisa terpengaruh dengan agama lain. Itu apapun, dimanapun kamu boleh berteman dengan siapa, tidak apa-apa. Malah dengan berteman sama yang berlainan agama, kita akan tahu, ya, akan tahu bagaimana dia cara ibadahnya, ya, di mana dia tempat ibadahnya. Nah, itu salah satu menambah ilmu pengetahuan. Jadi jangan kita milih-milih teman, nggak boleh. Itu tidak baik, ya. Dengan siapapun boleh berteman, ya. Apalagi untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Dulu pernah ceritanya, gara-gara selisih tentang agama, akhirnya ribut, ya, bertengkar. Rugi gak sih itu yang bertengkar? Merugikan diri sendiri. Agama dibawa-bawa, ya kan? Padahal agama gak ada yang salah. Itu kita dari lahir, ya, itu sudah dengan Tuhan, itu kita sudah dikasih agama, ya. Jadi memang perbedaan agama ini memang ada. Itu yang ada, kita sekarang harus sesama agama lain rukun, ya. Baiklah, Pak. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya silakan, tidak apa-apa. Ada? Enggak ada yang mau bertanya? Paham semua? Nah, kalau paham semua, jadi ibu akan memberi tugas, ya, memberi tugas. Nanti ibu diktekan ya, Nak. Pegang kelompoknya, nanti kasih. Ya udah. Ya. Yuk. Sekarang ibu diktekan ya, Nak, ya? Iya. Nomor 1. Sudah dapat tugas semua? Sudah. Memperlakukan orang lain. Kamu nulis. Memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan sudah diri sendiri di
Sudah? Nomor 2. Allah memerintahkan kita. Allah memerintahkan kita berbuat kebaikan dan melarang kita bertindak titik-titik. Dan melarang kita bertindak titik-titik. Sudah? 3. Sebutkan contoh. Sudah? Sikap menghormati perbedaan sudah. Agama yang pernah kita lakukan. Agama yang pernah kalian lakukan. Maaf, bukan kita. Yang pernah kalian lakukan. Iya. Empat ya? Iya. Empat. Sebutkan perbedaan. Sudah? Yang terdapat di lingkungan sekitar kalian. Yang terdapat di sekitar lingkungan kalian. Yuk, 5. Nadia, yang benar duduknya pintar. 5. Bagaimana cara mengatasi kamu keluarin buku kamu mengatasi udah perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan. Sebutkan. Silakan kalian kerjakan. Sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah semua silakan kumpulkan sama ibu sini. Ya, setelah kalian kumpulkan, tolong meja tadi dirapikan lagi nak. Ya, meja tadi kalian rapikan lagi ya nak. Yo, bekas tadi kita kerja kelompoknya, dirapikan lagi mejanya. Ya. Yuk, dirapikan lagi. Kembalikan ke semula.
Bukunya sudah kita rapikan lagi, kita kembali ke semula lagi. Ini hasilnya, nanti Ibu akan koreksi dulu, Ibu bagikan. Ya, baiklah. Pembelajaran kita hari ini tentang menghormati perbedaan. Sampai di sini dulu, mungkin nanti kita lanjutkan dengan pembelajaran materi yang lain. Tapi Ibu mau mengingatkan kembali tentang menghormati perbedaan. Ya, kita hidup di bumi ini semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan perbedaan yang ada di muka bumi ini itu juga karena Allah. Ya, jadi satu yang Ibu ingatkan, yang kamu jaga adalah sikap dalam bergaul, ya, saling menghormati, menghargai sesama agama lain. Karena itu salah satu kunci kita untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Ya, tapi Ibu ingatkan lagi, boleh bergaul, tapi jangan sampai kita terbawa oleh agama lain. Apanya? Untuk ikut mereka. Tapi kalau untuk bermain, berteman boleh. Dengan agama manapun lah. Yang penting satu, dia sama-sama sering mengingatkan kita pada yang kebaikan. Sebaliknya kita pun begitu. Ya, punya teman saling mengingatkan. Itulah namanya sikap toleransi. Baiklah, pada hari ini perjumpaan kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan Rabu ya. Kita kan seminggu sekali, Rabu nanti kita lanjutkan. Mungkin nanti Rabu materinya kita beda lagi. Kalau hari ini kita mengamati gambar, mempresentasikan, bercerita. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, doa penutup kita biasanya apa? Wal asri ya. Yo, siapa yang mimpin tadi, Sultan ya? Yo, sekarang ini siapa? Gantian. Kenapa kamu? Enggak apa-apa. Doa. Ya udah, Sultan aja. Ya, ayo Sultan, dia masih batuk katanya. Ya, Sul, wal asri. Pilih bismillah dulu. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya, terima kasih. Ya, Ibu ingatkan lagi belajar di rumah karena minggu depan kita sudah UAS semester 1.